Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Wiwi Imratu Soliha. Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang straight march. Insya Allah 99% perempuan yang pernah merasakan hamil, bahkan mungkin yang belum hamil pun banyak juga loh yang udah punya straight march. Nah, di sini aku mau kasih tahu apa sih itu straight march, kemudian bisa nggak sih hilang, dan apa sih obatnya, ada nggak obatnya. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Kemudian pencet tombol loncengnya juga biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, jadi sebenarnya straight march itu wajar ya, dan bukan merupakan penyakit kulit yang berbahaya, karena ya rata-rata memang mengalami itu. Jika kulitnya elastisitasnya kurang, itu ya memang bisa terkena straight march. Hanya saja mungkin straight march ini ketika muncul di tempat-tempat yang terlihat itu akan sangat mengganggu pandangan. Mungkin itu aja sih kekurangannya ya. Maklum, perempuan, wanita itu pasti kan sangat-sangat mengutamakan penampilan. Jadi ketika muncul straight march di tempat yang terlihat oleh orang lain, itu pasti akan sangat mengganggu ya. Terus sekarang pengertian straight march itu apa sih? Aku mengutip pernyataan dokter ya. Aku bacain ya. Di sini menurut Dokter Paramita SPKK atau spesialis kulit, pengertian straight march adalah gurat robekan yang terjadi pada kulit akibat adanya regangan yang berlebihan. Kemudian hasilnya muncul garis-garis, pada awal muncul itu akan berwarna merah atau striae rubra itu saat baru terjadi, dan berwarna putih atau striae alba itu saat sudah lama terjadi. Jadi awal hamil itu warnanya akan agak-agak kemerah-merahan, pink-pink gitu. Kemudian ketika nanti udah lama, warna straight march-nya akan berubah menjadi warna putih. Ketika hamil, regangan pada perut bumil bila terjadi berlebihan dan kulit kurang elastis atau elastisitasnya kurang, jadi menyebabkan straight march itu tadi. Di sini aku mau ngasih tahu straight march yang awal terjadi sama straight march yang udah lama terjadi. Nah, jadi straight march yang awal terjadi kayak gini ya. Jadi straight march pada awal-awal terjadi itu warnanya agak kemerah-merahan atau merah muda atau coklat kemerahan atau coklat gelap gitu ya. Itu ketika pertama kali muncul. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian ketika udah lama muncul itu warnanya menjadi putih atau coklat terang gitu. Ini contohnya nih gambarnya. Nah, seperti itu. Jadi beda ya, kelihatan mana yang masih awal terjadi sama yang udah lama terjadi. Sharing sedikit ya. Aku dulu waktu hamil itu di kehamilan bulan pertama sampai bulan ke-7 itu aku aman dari straight march. Aku pikir alhamdulillah aku nggak ngalamin straight march sama sekali. Aku seneng banget di situ karena perut sampai 7 bulan itu masih sangat-sangat bersih. Padahal kenaikan aku nyampe 11 kilo waktu itu. Tapi alhamdulillahnya bener-bener nggak ada straight march. Nah, kemudian di 7 bulan ke atas atau mau ke 8 bulan itu aku kayak perutnya tuh makin gatel. Nah, di sini biasanya banyak mitos-mitos yang beredar di kalangan orang Indonesia ya. Jadi ada yang bilang kalau misalnya straight march itu terjadi karena digaruk atau dikukur kalau kata orang Jawa. Sebenarnya itu mitos. Kemudian ada juga yang bilang straight march terjadi karena si bayi itu sedang tumbuh rambutnya. Itu sama sekali nggak ada hubungannya. Mau digaruk, mau tumbuh rambut si dede bayinya, itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kemunculan si straight march ini tadi. Sama sekali nggak ada hubungannya ya. Jadi itu semua hanya mitos. Kalau misalnya digaruk pun, kalau kulit di perutnya itu elastisitasnya tinggi, ya tidak akan terjadi straight march. Tapi kalaupun nggak digaruk, tapi kulit di area perut elastisitasnya itu kurang, ya jelas saja akan terjadi straight march. Kayak aku kemarin, aku di 7 bulan itu
bahkan sampai 9 bulan aku nggak pernah yang garuk-garuk gitu. Jadi aku biarin aja, paling aku elus-elus aja, atau mungkin aku gosok-gosok pakai kain, karena aku takut aja kalau digaruk. Kan ada yang bilang kalau digaruk nanti jadi straight mat ini itu. Lah, aku sendiri yang udah buktiin ya. Aku jelas-jelas nggak garuk, tapi pada akhirnya dimulai usia kandungan 8 bulanan itu udah mulai kelihatan dikit sampai akhirnya lahiran, dan straight mat aku banyak sekarang. Mungkin di sebagian besar orang mempunyai straight mat itu suatu hal yang memalukan ya. Kalau aku sih ya, aku hargai diri aku nikmati, aku syukuri, karena memang setiap wanita 98% itu mempunyai straight mat, dan itu juga nggak selalu di bagian-bagian yang terlihat. Biasanya di bagian-bagian yang tidak terlihat itu lebih sering muncul, dan aku pikir ya nggak apa-apa gitu loh. Ini tubuh aku harus cintai tubuh aku, dan kalian juga harus gitu. Kalian nggak usah malu kalau misalnya punya straight mat, kalian nggak perlu minder, nggak perlu insecure ya. Ya nikmatin aja, itu tubuh kalian. Kalian harus hargai tubuh kalian. Kalian harus syukuri apa yang ada di tubuh kalian, karena straight mat itu muncul juga kayak yang karena kehamilan tuh ya. Straight mat itu muncul karena kalian menghadirkan sosok baru, menghadirkan seorang anak yang di situ bener-bener titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ bener-bener kerasa nikmatnya kan. Jadi apapun yang terjadi ya disyukuri. Nah, kemudian pertanyaan yang paling sering juga ditanyain sama para bumil ya. Ini aku mewakili kalian ya para bumil. Pertanyaannya adalah, straight mat bisa dihilangkan nggak sih? Jawabannya adalah, sayangnya straight mat itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan bila sudah terlanjur muncul straight mat itu di tubuh kalian, yaitu melakukan beberapa perawatan atau tindakan yang berfungsi untuk memudarkan atau menyamarkan biar nggak begitu kelihatan banget gitu. Jadi kalau sampai hilang 100% itu nggak bisa. Ini menurut dokter spesialis kulit yang aku baca-baca juga referensinya. Dokter tersebut itu menyatakan bahwa memang si straight mat ini nggak bisa hilang. Kalau misalnya pudar itu mungkin aja terjadi. Terus kemudian pertanyaan yang paling sering juga yaitu krim, lotion, gel untuk menghilangkan straight mat itu sebenarnya berfungsi nggak sih? Nah, jawabannya adalah sebenarnya ketika kalian memakai krim, lotion, atau gel straight mat bisa saja memudarkan, bisa ngefek ya ketika kalian memakainya itu saat sebelum terjadi straight mat. Jadi kayak pencegahan gitu ya, itu bisa aja nanti ketika muncul straight mat itu akan lebih pudar. Jadi dipakainya sebelum muncul straight mat sampai straight mat itu muncul, jadi dipakainya rutin, jangan hanya dipakai ketika straight matnya udah muncul. Nah, bahkan ada mungkin beberapa krim atau lotion atau gel yang sama sekali nggak ada efeknya, itu ada juga. Tapi memang ya rata-rata ada sih, tapi harus rutin, nggak bisa sebulan 2 bulan itu nggak bisa. Memang kita harus benar-benar sabar. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kita lakukan ketika udah muncul si straight mat itu tadi? Nah, yang harus dilakukan yang pertama yaitu gunakan krim atau gel atau lotion straight mat. Itu udah aku bilang tadi ya, gunainnya itu ketika di awal sebelum munculnya si straight mat ini. Ya mungkin bagi kalian para bumil ketika masih mengandung di kehamilan pertama, kalian olesin minyak zaitun, itu juga lumayan ngefek ya. Tapi jangan waktu udah muncul straight marknya. Dari awal kehamilan nggak apa-apa kok, minyak zaitun itu aman. Aku waktu itu udah pernah kayak tanya jawab juga sama dokter spesialis kulit, nanya aman nggak kalau misalnya minyak zaitun digunain setiap hari, bahkan dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan. Nah, kata dokter spesialis itu nggak apa-apa, aman-aman aja, bahkan buat berendam juga nggak apa-apa kok minyak zaitun itu, karena aman. Kalian harus gunain itu dari awal untuk mencegah si straight mat ini tadi. Dan kalau udah muncul juga jangan malah berhenti ya, harus tetap dirutinin pakai krim atau lotion atau gel penghilang straight mat atau pemudar straight mat.
Yang kedua yaitu konsultasi ke dokter spesialis kulit, biar kalian dapat terapi yang tepat dan aman. Sama dokternya nanti umumnya akan diberi krim dengan retinoic acid yang berfungsi untuk memperbarui sel kulit kalian. Kemudian yang terakhir adalah metode laser. Nah, metode laser ini dapat digunakan atau cukup membantu untuk memudarkan stretch mark, asalkan tetap ada rekomendasi dari dokter spesialis kulit, biar kalian nggak salah tindakan. Nah, demikianlah tentang stretch mark dari aku. Semoga kalian suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe ya, subscribe dan pencet tombol loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.